Jadi keputusan yang paling aku sesali dalam hidup pada masa itu, pada saat itu adalah keluar dari Warna. Itu kalau ditanya aku kenapa keluar. Itu menyesalnya karena itu atau karena mengikuti suami yang akhirnya aku yang akhirnya aku cerai juga. Aku juga nggak happy gitu loh. Ya sekarang gini, aku udah keluar dari Warna terus aku cerai juga, apa gitu. Mau apa gitu loh. Mungkin bodoh juga sih. Sekarang aku suka mikir, kenapa sih aku kayak gitu cerai-cerai aja, kenapa nggak dari dulu aja gitu. Tapi terus hilang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya begitu aku keluar dari Warna, aku drop. Serius? Aku naik-naiknya itu sebagai solo pada saat aku mau Warna. Aku benar-benar kehilangan semangat pada saat aku keluar dari Warna. Aku kena masalah banyak banget pada saat itu. Oh, itu masalah itu juga. Dari masalah rumah tangga, terus maaf anak aku dulu bermasalah juga gitu kan. Aku dicoba bertubi-tubi banget gitu sampai gini, aduh ya Allah apalagi sampai seperti segitunya gitu loh. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama bintang tamu kali ini Dea Mirela atau Dewarna. Akhirnya. Gila kita udah berwindu-windu ya. Iya, kita udah janjian udah dari tahun kapan 2018. Gitu. Udah dari kapan mau diundang ke sini baru Teh nuhun pisan, makasih banyak bisa datang. Akhirnya kita tuh banyak yang DM minta Teteh. Oh gitu. Minta Warna juga. Makasih. Alhamdulillah Teteh masih bisa nanti. Yang minta udah ada ya. Saya selalu tulis noted karena saya nggak berani janji. Bukannya nggak bisa, cuman memang waktunya yang belum dapet sih. Ini akhirnya dapet. Ya, makasih juga Kang. Soalnya aku juga tadi agak surprise juga loh tuh Kang Ferdy bilang ada yang DM yang minta. Aduh, aku nggak nyangka banget. Di komen-komen banyak banget. Aduh, senengnya. Makasih ya semuanya. Teh, jadi gini, di sini mah sebenarnya kita kayak biografi lah. Teteh itu bisa sampai sekarang itu awalnya gimana sih Teh? Awalnya. Apakah Teteh itu adalah, saya manggil Teteh nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Teteh itu memang dari kecil sudah bermusik seperti banyak yang penyanyi-penyanyi yang lain itu udah di musik, ikut festival atau gimana? Memang orang tua menyuruh ke situ apa terjadi begitu aja pas sudah gitu? Jadi emang yang melihat bakat aku itu papi almarhum ya. Oh, bokap. Bokap. Okay. Jadi bokap tuh ngelihat aku tuh dari kecil, misalnya waktu umur masih baru-baru belajar ngomong 2 tahunan gitu. Okay. Kalau diajak ke Monas lihat air mancur, tiba-tiba bikin lagu ngomong air mancurnya tuh bersenandung gitu. Air mancur. Kayak gitu. Oh, centil dari kecil ya? Centil dari kecil. Makanya emang dari kecil suka nyanyi, udah seringin. Terus papi tuh kayak sadarnya, anak kok kayaknya suka nyanyi. Terus kan akhirnya itu waktu di Jakarta, terus pindahlah LDR, papi kerja di Jakarta, bokap kerja di Jakarta, kita balik lagi ke Makassar. Oh sempet aslinya orang Makassar? Iya, asal darahnya Bugis, Makassar, darah Bugis. Terus pindah ke Makassar? Iya, udah papi kerja, ayahku kerja dulu di Jakarta, terus kita di Makassar. Nah pada saat kita mau dibawa lagi ke Jakarta, aku waktu itu umurnya 5 tahunan, ya 5 tahun. Papi tuh ngedokterin gini, karena mungkin dia sadar kali ya anaknya tuh bisa nyanyi. Kalau mau pindah Jakarta, mesti pinter nyanyi, kata dia gitu. Oh malah support ya? Iya Kak, Pak Hasan bilang, coba kamu nyanyi. Nah lagu pertama waktu itu aku diajarin papi tuh lagunya Iwan Fals. Yang Bento lagi? Bukan, itu mah kemudahan. Bento. Yang ini loh, apa? Proklamator ya. Tuhan terlalu. Lagu yang slownya. Lagu slownya. Emang kayaknya mungkin karena dasarnya gitu tuh akhirnya aku cocoknya lagu-lagu bergenre yang slow gitu kan. Nah terus akhirnya aku belajar itu, terus dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta itu ya karena anak Jakarta tuh pinter nyanyi semua, ya udah aku belajar nyanyi lah di situ. Jadi sekolah? Enggak. Enggak. Jadi emang bakatnya. Bakatnya. Jadi dan papiku itu dari aku kecil kalau ada sama Kang Ferdy suka ngumpulin orang. Jadi anak-anak muda tuh suka gitar-gitaran di rumah, terus aku yang disuruh nyanyi kayak gitu. Teman-temannya banyak juga ya. Nah dari situlah aku akhirnya punya keinginan untuk jadi penyanyi. Dan udah biasa tampil. Karena di depan orang karena pede gitu, karena wah berarti aku bisa nyanyi ya gitu.
Terus akhirnya lihat kalau dulu jam dulu TVRI ya. Kalau nonton Aneka Karya Safari ngayal aku nanti ada di situ. Oh. Gitu. Jadi itu teh hayalan ya. Dulu udah ngayal ya. Udah ngayal. Sama banget sama saya teh. Iya kan? Iya, saya ngayal. Aku nanti pokoknya aku setiap ngeliat panggung gitu ya, ada orang nyanyi di panggung. Nanti bukan seneng lihat orang nonton, nanti aku ada di situ, gitu. Jadi emang udah di situ gitu kan. Terus akhirnya udah berjalan waktu mulai sekolah, terus mulai ikut festival tuh. Dari umur? Aku sebenarnya agak telat ya. Jadi gini. Waktu aku SMP, sebenarnya aku dikenalin sama label waktu itu, kenal Mas Rumi Aziz. Tahu. Nah, aku pertama kali kenal sama Mas Rumi Aziz itu. Oke. Waktu itu, aku zaman TVRI, makanya aku sempet di TVRI itu. Zaman TVRI itu. Mas Rumi itu di mana ya? Musika dulu. Kan, dulu nah, tapi dia dulu, aku bukan di musikanya. Oke. Aku dulu dibikinin lagu, judulnya Mahkota Yang Hilang. Serius sama Mas Rumi? Mas Rumi, lagunya bagus. Oke. Tapi pada masa itu, karena kata-kata Mahkota Yang Hilang dicekal lagu pertama aku. Umur berapa teh? Masih SMP. Masih SMP Mahkota Yang Hilang. Tapi kan gak ngerti apa-apa. Terus saking kirain teh Princess Mahkota Yang Hilang ya. Iya bener. Nah udah gitu karena aku suaranya masih suara anak-anak, tuh aku digede-gedein lagunya. Jadi kalau kita denger lagunya, mungkin kalau masih ada kali ya, kalau denger suara aku dulu ya ampun, malu banget. Kenapa? Digede-gedein karena suaranya masih kecil kan. Gitu. Tapi Om Rumi percaya gitu. Aku manggilnya Om Rumi karena itu temannya Om, dia temenan Om Papi. Terus Om Rumi bilang, bisa nyanyi nih katanya gitu. Dan dia mau mohon aja lagi ngerekam aku. Jadi suaranya juga kayak lagunya kayak gini. Dinding putih. Digedein gitu suaranya. Digede-gedein gitu. Nah dari situ terus saking pengen dewasa. Saking pengen kelihatan gede gitu suaranya. Terus udah gitu ketemu lagi tuh, dikenalin lagi sama Papa Tibob almarhum. Papa Tibob. Jadi pernah tuh seliweran di TikTok, ini dia Mirella ya kata gitu. Jadi aku nyanyi. Jadi bertiga waktu trio Papa Tibob, terus penyanyinya tuh aku judulnya apa ya, Sama-sama di Awan pokoknya. Berarti kamu pernah jadi penyanyi cilik? Enggak penyanyi cilik. Oh, enggak penyanyi cilik. Itu remaja, aku udah masuk SMA. Setelah itu aku kelas 1 SMA. Pokoknya lagunya tuh genrenya yang kayak Dul Sumbang gitu. Iya. Terus udah tuh aku rekaman di situ. Bener-bener masuk TVRI itu sesuai dengan mimpi aku. Nginjekin kaki di TVRI ya. Terus aku ngelihat, tapi kok kayaknya pas udah mulai ada RCTI, ada nuansa musik dulu acara-acaranya. Iya dulu kan gitu-gitu kan, RCTI udah mulai itu bagus terus banget. Aku udah mulai ngeliat, ini nih kayak pingin juga nih, harusnya aku kalau masuk label nih harusnya musika kata gitu. Kesampaian masuk album pertama di TVRI kan banyak tuh acara-acara musik kan. Nah ini udah mulai RCTI nih, kalau TVRI aku belum ngerti musik. Di RCTI banyak kan. Banyak waktu itu aku harus masuk juga di sini. Musik, labelnya musika kata gitu, karena Om Rumi musika. Oke. Terus udah akhirnya waktu itu ada seleksi lagu. Seleksi penyanyi lah, kita audisi gitu kan. Untuk musika? Untuk musika. Okay. Nyanyi tapi lagunya lagu Melayu. Lagu Melayu. Ya udah aku sempat rekaman di situ. Tapi di situ aku udah di Warna juga sih. Aku ikut festival. Warna? Udah di Warna, tapi namanya belum Warna. Jadi gini, sebelum itu aku ikut festival. Ini tahun berapa ngomongnya? Tahun 95-an gitu lah aku mulai ikut festival. Warna dari situ udah ada? Iya. Udah ada tahun 95, tapi belum Warna. Jadi aku tuh 90-an itu setelah album-album gitu nggak berhasil terkenal, ya udahlah ikut festival. Ikut festival pertama kalah, cuman juara berapa? Kalau dia bisa nggak juara. Pokoknya ikut lagi langsung. Kekeh ya? Ikut lagi. Untungnya kekeh ya? Kekeh. Kenapa sih itu orang bisa juara? Oh teknik nyanyinya kayak gini, karena dulu aku tuh seneng banget sama Nicky Astria. Kalau boleh dibilang guru nyanyi aku tuh kasetnya Nicky Astria. Terus aku lihat, ternyata anak festival tuh jadi gini, zamannya kayak Whitney Houston. Waktu itu Whitney Houston. Kayak gini. Terus aku akhirnya beli kaset tuh Whitney Houston. Aku belajar tekniknya mereka, ikut lagi di situ. Aku juara satu terus dari situ. Terus, juara satu tuh waktu dulu. Zaman dulu. Itu dapatnya apa sih hadiahnya, rekaman kah atau duit? Duit. Dulu aku aku dulu pernah dikirim ke luar negeri dari festival karaoke. Iya. Aku pernah ikut Panasonic International Karaoke Contest.
Di Jakarta Jakarta dulu. dulu. Nah itulah cikal bakal terbentuknya Warna. Oke. Jadi 4 dari juara 1 juara 2-nya itu diambil dari Cipta Pesona Bintang, Panasonic itu. Jadi waktu itu juara 1 di Jakarta, juara 1-nya Joy Tobing. Joy Tobing, oke. Nah, juara 2-nya aku. Oke. Juara 1 cowok Sarwana. Oh, Sarwana juara 1 cowok. Oke. Nah, juara 2 cowoknya ada Yonas. Nah, disitulah juara 1-2-nya sama Mas Tamam diambil, dibikin Papanya grup. Nina. Kebetulan Oke. beliau juri pada saat itu. Beliau juri, kita bikin grup gitu. Nah, kita nih genre musiknya beda-beda nih. Aku suka rock. Waktu itu aku nyanyi lagu ini lagunya WhatsApp. 12 years. Aku dulu senangnya rock loh, Kang. Oh, dulu tuh Aku genrenya rock. Jadi aku belajar ngepop itu pada saat di Warna. Terus pokoknya aku nyanyi yang ngerok-ngerok gitu. Nah, Joy Tobing kan yang menggelegar gitu kan. Grande ya. Terus disitulah dibentuk Warna. Nah, terus pada saat finalnya yang Panasonic itu, aku juara 1 yang dikirim ke internasionalnya. Itu dikirimnya kemana sih? Waktu itu Jepang, bukan? Yang ada Jepang, cuman pada saat itu gantian nih tahun ini, di mana pada saat tahun aku itu di Malaysia. Oh, di Malai, oke. Di Malaysia, terus ya dapat juga grand prize keluar juga. Negeri sendiri ya? Enggak dong, dianterin sama orang tua. Maksudnya pakai hasil sendiri. Pakai hasil sendiri, iya bukan benar. diajakin Iya, ya. nah abis itu dapat juara di situ, dapat juara jalan-jalan ke Jepang sama uang saku. Terus jadi seneng kan? Wah, ternyata semenyenangkan itu ya jadi penyanyi. Oke. Wah, mulai tambah rajin lagi ikut festival, ikut Cipta Pesona Bintang pada Cipta saat Pesona itu. Bintang zaman dulu ada tuh. Oke. Terus Cipta akhirnya Pesona Bintang tuh RCTI apa STMT? RCTI, RCTI ya, Rita oke. Nasution. Iya, Rita. Dan aku juara 1 di sana, terus juara 1 di grand prize-nya juga, itu dapat duit lagi. Uangnya itu aku beliin mobil. Jadi mulai dari situ udah duit sendiri tuh ya? Udah duit sendiri. Aku sih sebenarnya sih udah biaya hidup, udah ngebiayain diriku sendiri dari SMP. SMP. Jadi aku nyanyi wedding singer, tapi wedding singernya bukan band. Wedding singernya lagu daerah, lagu Makassar. Jadi aku jadi ada kayak dulu kayak sanggar gitu. Dia biasa bikin pelaminan, dia punya musik Jadi kalau orang Makassar nikah pasti aku yang nyanyi gitu. Terus aku karena aku memang seneng nyanyi aja, aku seneng banget. Jadi dan cuman boleh nyanyi kalau kawinan Sabtu Minggu kan. Jadi cuma Sabtu Minggu aja aku nyanyi, yang lainnya sekolah gitu. Nah, pada saat itu kan yang tadi cikal bakal 4 itu Warna mulai kebentuk. Dari festival Panasonic tapi itu. Tapi beda loh, ada Joy Tobing soalnya. Ya, itu Joy Tobing keluar pada saat akhirnya. Yonas juga keluar seleksi alam ya. Nah, Steven itu dulu jurinya kita di festival itu. Jadi tinggal kamu sama Sarwana. Tapi dimasukin Nina di situ, Nina karena Tama. karena kan papahnya ya kan Karena jurinya. sebenarnya bapaknya juga nggak tahu tadinya kalau anaknya bisa nyanyi. Yang menyadarkan itu adalah almarhum Bang Elva. Anakmu tuh bisa nyanyi loh. Terus Nina tuh nyanyi kafe di mana gitu bareng Teh Reza kalau nggak salah. Bapaknya malah nggak ya. Nah, akhirnya sama Mas Sapam diajakin gabung di Warna. Steven itu dulu kita kan dulu kantornya di Yamaha tuh. Steven itu sering main. Akhirnya terbentuknya itu dari situlah, sering main, kita sering rekaman jingle bareng, akhirnya Steven masuk ke situ. Dan Steven kan jago pianonya ya? Iya, jago banget. Dia perfect pitch pula. Iya. Dia bisa tahu katanya suara. Iya. Ya kan? Pencet tuts yang mana dia tahu yang mana kita pencet. Iya. Ria masuknya gimana? Ria dari Cipta Pesona Bintang itu. Dia tuh yang grand final, aku bareng Ria. Terus kebetulan waktu Ria sebelum grand final, Ria itu episode sebelum aku kan, Mas Tamam juri waktu itu. Dek, itu ada tuh episode setelah kamu itu kayaknya bagus. Oh iya Mas, aku kenal. Akhirnya dipanggil Ria nggak masuk. Jadilah seperti itu. Pas waktu baru keluar itu kan langsung meledak kalau nggak salah ya. Lagu pelan ya? Rindu ini, enggak beat. Bukan, lagu pelan tuh ada. Dalam hati saja. Itu. Tapi Rindu ini dulu. Nah, Rindu ini dulu ya yang bikin meledak. Dapat Zanzibar Awards waktu itu. Itu kan meledak. Itu lagu siapa sih? Lagunya Mas Anang. Bener itu lagunya. Bener. Itu nggak kayak lagunya Mas Anang loh. Makanya. Sama sekali itu orang di luar pada itu. Surprise banget loh waktu kita bikin itu. Rasa indahnya. Itu kayak lagu bule banget gitu ya gayanya gitu. Jadi itu lagu kalau nggak salah dulu mau dinyanyiin sama Vira Yuniar deh. Oh Vira Yuniar. Itu langsung dulu akhirnya ada gitu-gitu. Wah, itu dulu Warna udahlah.
Yang Jadi aransemen Pongki Prasetyo waktu itu. oh iya. Pongki Singit. Terus baru yang lagu Pelan ya keluar ya. Meledak Lalu lagi. Dalam Hati Saja. Wah gila sih itu. Iya, jadi Itu ya, tahun 2000 ada nggak? tahun 2000. Enggak 90. Enggak, 90, 96. 96 97. Enggak, jadi kita tuh sebelum kita rekaman, Warna tuh ikut festival dulu di Filipina. Jadi songwriting competition, nyanyi lagunya Koko Steven, lagunya Haruskah waktu itu. Jadi kita lomba itu internasional ya. Jadi 25 negara yang ikut festival itu. Diadainnya di Filipina waktu itu. Dan kita menang grand prize lagi dan pulangnya akhirnya dikontrak sama Sony Music untuk keluarlah Rindu Ini gitu. Itu memang tidak terbantahkan. Waktu itu Bang, kamu masih kecil tuh Bang. Pas lagi kamu lahir tahun 95 kan, tahun 96 97 tuh lagi booming-boomingnya ya. Iya benar. Oke, boomingnya udahlah. Iya. Kita, Oh ya satu lagi festival aku untuk solo ya, untuk solo. Waktu itu belum solo dong? Enggak, udah solo juga. Kan aku mengawali dengan solo sebenarnya. Oh, tapi berarti masih terus? Nah, Solonya waktu Warna di kontrak Sony Music, aku sebenarnya udah dikontrak sama Musika dengan album lagu Janji Manis itu. Tapi sama Om Rumi juga yang aku bilang, aku harus Iya, ini itu tapi cita-cita kan? Oh, cita-cita aku. Nah, aku dapet tuh, tapi lagu Melayu. Tapi itu dulu aku album nyanyi, dong? tapi semua recycle semua. Recycle, ada Madah Berkembang, apa pokoknya lagu Malaysia semua. Tapi nggak meledak lagi di situ. Jadi aku nggak meledak di situ. Tapi lagunya masih sering di tag ke aku masih sih. Sering, ya. Terus lagu jagoan tuh Janji Manis, Hati Membeku itu. Tapi dibikin Indonesia, di liriknya dirubah. Oh, oke. Tadinya daerah ini ya? Tadinya lagu Malaysia yang Melayu, sekarang Melayu, bener, lagu kan? Melayu. Tapi di Indonesia enggak. Tapi jadi lirik aku beda tuh sama yang Aisyah yang sama di Terry. Iya, Aisyah ya sempat bawa. Nah dari situ jadi aku pas di kontrak Sony Music aku udah punya solo juga. Tapi nggak apa-apa tuh Teh. Ya karena jadi Ya terpisah sebagai grup di Sony Music, sebagai solis di Musika. Nah dari Musika itu waktu Warna kebentuk aku dibikinin lagi tuh menanti untuk festival Lagi Shanghai. again ya. Festival di Shanghai, terus aku dapat Cooper Prize di situ. Apa? Cooper Prize. Apa Jadi tuh juara Cooper satu, juara keduanya. Dapat lagi. Iya, dan juara satunya waktu itu Siti Nurhaliza waktu itu. Karena aku baru tahu ternyata cuma satu yang nggak punya wakil juri itu cuma Indonesia. Jadi yang lain tuh punya wakil juri semua, tiap negara, Indonesia tuh nggak punya gitu loh. Jadi ya. Bukannya ada ya? Nggak ada ya? Belum ada ya? Dulu belum ada wakil-wakilnya gitu ya? Semuanya. Kayak sekarang kan suka ada Anggun. Dulu nggak ada ya? Nggak, sebenarnya diwakilin itu label yang ngirim sih. Oh oke. Label yang ngirimin, yang ngirim aku, terus aku di sana. Dan itu yang festival tuh yang penyanyi-penyanyi udah terkenal semua ya. Lawan aku Siti Nurhaliza. Di sana juga udah ngetop kan? Udah ngetop banget. Itu udah single dia lagunya tuh yang tapi imbang dong. Ya bagus semua sih di situ. Bagus semua, cuman nyeselnya kenapa kita nggak ngirim nggak ada wakil juri gitu loh. Jadi ya tapi nggak apa-apa, aku juga senang dengan prestasi itu dan dikasih kesempatan untuk ikut lomba itu. Terus ya udah sampai sekarang akhirnya masih nyanyi gitu. Teh, Warna meledak, yang single kurang. Tapi prestasinya kan luar biasa ya, prestasinya. Sama nih, Warna juga masih tetap orang-orang di Warna itu masih tetap ikut-ikut festival juga. Oh, Warna enggak. Kayaknya jadi, waktu itu cuman aku doang yang aktif festival. Terus pada saat aku keluarin solo, Warna keluar solo, sama-sama sibuk. Aku tuh sampai ngerasa sempat ngalamin pulang ke Jakarta cuman ganti koper di airport terus pergi lagi. Jadi sampai segitunya gitu. Pada masanya ya. Iya, cuman pada masa itu. Oke Teh. Lagi jalan-jalannya gitu. Teteh nikah dulu atau Teteh keluar dari Warna? Nikah dulu. Oh, nikah dulu. Nah, terus aku akhirnya memutuskan untuk menikah pada masa itu sama papanya Odi kan. Papanya anak kan lagi teman-teman dulu tuh. Ada band ya? Iya, ada band dulu, dalam ada band. Terus aku nikah. Nah, pada saat itulah dia aku kan orangnya ya kalau udah aku totalitas lah pokoknya. Kalau aku nyanyi, aku benar-benar total mikirin nyanyi apa. Pas nikah? Ya, pas nikah ya aku ya udah, aku harus konsen di rumah tangga gitu. Suami aja udah.
Nurut kata suami sih. Oh. Ada 2 nggak yang kayak gini? Oke. Jadi pada masa itu ya aku ngejalanin semua tuh mulai terasa ada masalah-masalah lah gitu. Di rumah tangga ada masalah, terus di Warna juga jadinya, pokoknya pada masa itu akhirnya banyak orang yang bilang kan, oh dia keluar tuh gara-gara mau mikirin fokus solo karir gitu. Padahal bukan. Enggak, pada saat itu tuh aku disuruh milih sama mantan aku. Waktu itu suami ya? Kok disuruh milih? Iya, mau Warna apa solo. Kalau pokoknya kamu mau Warna solo atau cerai gitu. Wah, iya benar. Berat ya. Aku tuh sebenarnya orang yang pada masa itu, pada saat itu aku takut jadi janda. Zaman dulu kan orang kalau janda konotasinya, wah janda, dia janda gitu loh. Kayaknya hal yang kayaknya aku nggak tahu aku yang kolot atau memang pada masa itu seperti itu. Terus akhirnya dengan berat hati akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari Warna. Itu aku sempat stres loh Kang. Itu waktu memutuskan keluar dari Warna itu kan karena permintaan suami ya, mengikuti lah. Warna gimana tuh pada saat itu teh? Itulah makanya Warna tuh marah nggak? Enggak, Warna tuh udah menurut aku tuh udah the best banget ya, maksudnya itu udah kayak keluarga sih, rumah buat aku ya. Kayak pada saat itu aku tuh keluar pas Hari Musik Nasional. Warna manggung tuh waktu itu di Ancol. Bareng. Dan mau nggak mau kan aku harus announce bahwa aku tuh keluar dari Warna. Jadi aku bilang aku keluar dari Warna, tapi tangan aku dipegangin sama teman-teman Warna yang lain untuk nguatin. Aduh. Jadi ya mereka nguatin aku gitu loh. Mereka nggak sama sekali support Tetet banget ya? Mungkin mereka akan ya kok keluar sih gitu ya. Iya pasti kan. Cuman ya udah pilihan kamu ya udah gitu loh. Kayak seperti itulah. Itu announce itu teh? Iya announce itu terus. Di panggung? Bukan di panggung. Jadi pas turun tuh banyak wartawan kan. Biasanya kita kan habis panggung dulu dikumpulin wartawan. Terus aku inget banget aku keluar dari Warna itu waktu itu pas Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret ya. Terus aku keluar, terus ngumumin kalau aku keluar dari Warna. Udah gitu, mereka kan aku sempet tuh lagu Masih Ada tuh sebenarnya masih ada suara aku. Akhirnya dihapus suara aku itu. Suara aku di lagu Masih Ada. Jadinya dirubah lagi. Pada saat aku keluar dari Warna, aku tuh bener-bener yang kayak kehilangan pegangan gitu loh. Ya, you have no string attached ya. Iya. Jadi udah pokoknya suami aja deh. Pegangan gue cuma suami. Iya, tapi ternyata nggak semudah itu karena kan sama Warna tuh berjuang bareng-bareng dari nol, dari naik bis bareng, mau latihan naik bis bareng, terus kita latihan kayaknya kita sehari-hari tiap hari tuh bisa ngumpul gitu loh. Setiap hari tuh kita tuh ngumpul. Apalagi Mas Tama waktu itu udah kayak orang tua sendiri. Ada apa-apa misalkan aku kalau lagi ada masalah, diajaklah aku keliling-keliling Jakarta, keliling kota Jakarta, curhat atau Mas Tama. Nah pada saat aku sendiri, aku tuh kayak nggak siap gitu. Sampai aku tuh waktu keluar dari Warna, aku tuh sempet nelfon ke Ria, ke Nina tuh sampai datang ke rumah. Aku stres yang bener-bener kayak depresi gitu. Aku udah lupa koreonya Warna, nangis-nangis, kita nangis bertiga di rumah. Sampai sesetres itu waktu itu. Jadi kalau seandainya banyak yang bilang aku keluar dari Warna karena untuk solo, sebenarnya bukan karena itu. Terbukti setelah aku keluar dari Warna, aku udah nggak bikin. Udah nggak solo lagi? Nggak bikin album, nggak bikin single. Iya. Maksudnya pada waktu itu aku masih label aku masih Musika. Cuman aku kayak kehilangan ide, aku mau ngapain gitu loh. Jadi buat aku Warna itu udah satu kesatuan gitu loh. Pada saat itu aktivitas nyanyi masih jalan? Masih jalan. Cuman aku nggak ada, gimana sih kita udah nggak tahu. Kalau dulu kan, mau bikin single ini nih. Iya, aku ada plan tuh, ada terus ya. Ini nggak ada. Entok kayak nggak. Aduh mau apa ya nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Terus ya akhirnya udah ya aku berjalan solo gitu dan sempat keluar single setelah aku udah ada melodi. Aku sempat nyanyi di lagunya Pak SBY sih, singlenya Pak SBY. Ada juga. SBY. Tapi tetap solo. Cuman ada lagunya ini yang meledak, Tak Terganti.
Takkan Terganti itu sebelum keluar dari Warna. Oh, sebelum itu ya? Satu album pertamaku yang bergenre pop. Itu sih itu benar-benar aku Takkan Terganti itu benar-benar disuruh milih mau siapa yang bikin mau siapa yang bikinin lagu. Itu lagu itu masih sampai sekarang masih yang the best yang versi salah satunya juga Teteh. yang bikin aku nggak ini juga satu yang bikin aku akhirnya pilih solo aja karena pada saat aku keluar lagu ini aku nggak dibantu sama manajemen Warna pada saat itu, malah kayak dihalang-halangin untuk promoin single aku gitu. Mungkin karena mereka punya ini sendiri, dianggap ini adalah di luar Warna sih. Padahal sih sebenarnya waktu itu Mas Tamam pernah kan waktu aku keluar single Menanti kan biasalah waktu itu sempat anak-anak kok dia ini nanti warnanya gimana, pada saat itu Ria kan idealis banget ya, dia bilang mestinya Warna dulu naik baru nanti Dea. Sedangkan pemikiran aku kalau kitanya kuat personilnya satu persatu, warnanya juga akan kuat. Jadi ada beda persepsi sama Ria pada saat itu. Nah, terus pada saat itu aku naik sebagai solo kan waktu lagu single Menanti itu. Disitulah Mas Tamam bilang, kamu nggak bisa nentuin pasar. Kalau saat ini pasar memilih Dea untuk lagunya naik ya nggak bisa. Kamu nggak bisa, akhirnya anak-anak ngerti. Cuman udah mulai tuh, kekecewaan aku pada saat single itu kayak jadi ada miscommunication juga ya sama Warna pada saat manajemen itu. Warna pada saat itu karena kayaknya aku ngerasa single aku nih bagus semua, musiknya udah ngasih yang terbaik, tapi kok aku mau promo dia nggak bisa deh, padahal aku bisa gitu. Terus kayak tawaran misalkan waktu itu tahun baru harganya tuh ya pokoknya untuk tahun baru, tapi aku nggak bisa bikin decision sebelum Warna oke gitu. Ini dulu first option Warna dulu. Nah waktu itu Warna, aku sih nggak masalah. Tapi waktu itu yang ngamuk tuh suami aku dulu. Jadi aku cuman beda berapa ini ya, pokoknya harganya tuh mendekati Warna. Terus Warna akhirnya batal, nggak nyanyi. Dan ini nggak jadi? Nggak jadi karena kan udah 2 minggu, nggak mungkin loh 2 minggu ini. Akhirnya dia marah di situ. Ya udah kamu pilih Warna, pilih aku gitu. Itulah akhirnya aku keluar dari Warna. Dia pasti jadi manajer ya? Enggak juga. Cuman juga. Dia mungkin cuan nih segini kebuang mungkin gitu kali ya pada saat itu ya. Ya cuman balik lagi ini qadarullah ya, dan tapi walaupun ada seperti itu, namanya kita dulu masih sama-sama muda, Warna dulu ya masih sama-sama punya ego yang tinggi. Jadi kita sempat ngalamin hal-hal kayak gitu, yang ribut-ribut, Ria ribut sama Nina, aku ribut sama anak-anak yang lain. Kecuali itu dua cowok itu selalu jadi penengah dan selalu berbesar hati, selalu yang paling dewasa lah. Karena emang jangan pernah ribut sama emak-emak. Yang cewek-cewek memang paling ribut. Mending kita misahin aja ya. Tapi setelah itu sih tetap berhubungan baik sama mereka, sama anak Warna. Jadi tetap nggak ada, walaupun sempat ada masalah, nggak pernah ada dendam gitu. Bahkan setelah aku solo, Warna masih ada. Aku sering loh jadi featuring di Warna. Misalkan gini, ada salah satu personilnya waktu itu nggak bisa berhalangan. Dia mau nggak nyanyi sama Warna? Terus aku nyanyi sama Warna tetap. Karena buat aku Warna tuh rumah. Udah kayak, karena dari awalnya kan bikinnya kan. Iya, jadi keputusan yang paling aku sesali dalam hidup pada masa itu, pada saat itu adalah keluar dari Warna. Itu kalau ditanya aku kenapa keluar. Itu menyesalnya karena itu atau karena mengikuti suami yang akhirnya aku yang akhirnya aku cerai juga. Aku juga nggak happy gitu loh. Cerainya Teteh yang enggak. Jadi aku dulu mengalami masa-masa yang ya masa lalu lah pokoknya. Aku mantan itu lebih memilih orang lain dibanding aku gitu. Aku pada saya segitu bucinnya sampai udahlah yang penting jangan jadi janda, ya nggak apa-apa lah. Aku Teteh nggak mau udahan? Aku nggak mau udahan. Jadi aku tuh sebenarnya 3 tahun itu aku menikah yang normalnya 3 tahun. Itu pun udah mau cerai-cerai, cuman cerainya itu proses cerainya 4 tahun. Iya. Itu karena susah cerai atau? Akunya nggak mau, dan aku didukung sama Teteh tuh nggak mau mantan cerai mertua. Aku nggak mau sampai mantan mertua aku tuh udah nggak boleh kan, Batak ya, jadi berpengaruh tuh. Lagi ngetop, lagi naik-naiknya, malah nggak pengen deh. Ya sekarang gini, aku udah keluar dari Warna terus aku cerai juga, apa gitu, mau apa gitu loh. Mungkin
bodoh juga sih. Sekarang aku suka mikir, kenapa sih aku kayak gitu cerai-cerai aja, kenapa nggak dari dulu aja gitu. Setelah sekarang ya, cuman pada masa itu aku Galaknya telatnya. gue kenapa aku nggak tegas aja, kenapa aku takut, ternyata jadi janda juga nggak masalah kok. Sampai detik ini juga aku masih bisa berjalan hidup. Orang juga nggak ngelihat aku dengan Sekarang pandangan sendiri, yang negatif. Masih nggak melihat aku sebagai orang yang janda, nggak ada yang kayak gitu sih. Cuman dulu itu aku takut banget kan. Aku takut gimana ngebesarin anak sendirian, gimana nanti dia nggak punya bapak. Banyak banget deh kekhawatiran aku sampai selama itu. 4 tahun nggak mau cerai. Kirain teteh yang kan biasanya cewek ya yang nggak mau gue udahan. Biasanya cewek yang suka ngomong begitu teh, cowok mah cuman itu bisa cerai gara-gara mertua aku meninggal. Jadi kan udah nggak ada yang ngelarang. Kalau orang Batak kan dulu kan mesti dengerin bapaknya ya. Waktu itu bapaknya nggak boleh. Kalau kamu cerai udah. Akhirnya pada saat orang tuanya meninggal, akhirnya udah diceraiin, berjalan lah perceraian itu, gitu. Tapi lucunya nih Kang, nih satu hal lagi nih. Nah ini. Aku sekarang berhubungan baik sama mantan dan istrinya yang waktu itu, tapi udah cerai juga. Maksudnya yang waktu itu memisahkan aku sama mantan. Jadi justru aku kayak saudara sama Ninda. Oh sama cewek itu? Oh iya. Karena dia punya anak juga kan. Jadi Odi kan berarti adiknya Odi gitu. Jadi kita tetap berhubungan baik, udah kayak keluarga. Good dong. Dan aku yang mempertemukan EL sama anaknya itu. Ya ampun. Aku yang mempertemukan EL. Jadi kalian hubungannya baik sekarang semuanya? Tadinya kan dia nggak mau nih, maksudnya Ninda nggak mau, udah aku mau ngejalanin hidup sendiri gitu. Tapi akhirnya nggak bisa gitu deh, gimana pun aku bilang gitu, gimana pun itu bapaknya, anak kita perempuan. Sabarnya banyak ya? Nggak juga sih, maksudnya aku sih oke lah, aku selalu waktu aku cerai sama EL, aku kan memang dari kecil tuh aku sama Odi sama aku ya, tapi aku tetap suka jalan sama papanya, karena aku bilang sama anakku, Odi, mama, papa ada masalah, ribut tuh di infotainment. Nggak mungkin kan anakku nggak tahu, nggak mungkin anak aku nggak tahu. Cuman aku bilang mama sama papa nih ribut, tapi mama sama papa sayangnya ke Odi sama. Cuman mama sama papa yang lagi ribut. Jadi Odi jangan benci papa, Odi jangan jadi anak durhaka, harus berbakti sama papa sama mama. Itu yang aku tanemin sampai detik ini. Jadi makanya pada saat sekarang udah nggak ada masalah, aku sama papanya Odi masih berhubungan baik. Alhamdulillah. Nah, mendingan gitu sebenarnya teh. Tapi memang harus gede ya, sabar. Butuh waktu sih. Nah terus, pada saat keluar dari Warna, itu kan sempat Dea Mirella juga sempat naik ya. Tapi terus hilang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya begitu aku keluar dari Warna, aku drop. Serius? Aku naik-naiknya itu sebagai solo pada saat aku mau Warna. Oh alah. Aku benar-benar kehilangan semangat pada saat aku keluar dari Warna. Itu dropnya tuh maksudnya memang tetehnya ngedrop atau memang panggungnya nggak ada juga? Aku menghilang. Aku kena masalah banyak banget pada saat itu. Oh itu masalah itu juga. Dari masalah rumah tangga, terus maaf anak aku dulu bermasalah juga gitu kan. Jadi aku mesti bener-bener konsentrasi sama anak aku, kesembuhannya dulu. Apa sakit apa sih? Dulu tuh anak aku kakinya tuh kayak apa sih, frog leg gitu. Jadi dia dari bayi itu aku bener-bener ngobatin kakinya Odi gitu loh. Jadi aku dicoba bertubi-tubi banget gitu sampai gini, aduh ya Allah apalagi sampai seperti segitunya gitu loh. Cuman pada masa-masa itu walaupun aku tapi aku tetap ada nyanyi, nafkahnya tetap dari nyanyi. Cuman untuk berkarya aku mungkin karena udah terlalu banyak masalah, aku udah nggak kepikiran lagi. Jadi karya terakhir aku yang naik tuh yang aku duet sama Aryo Wahab, Biarkan Bintang Menari. Itu setelah aku menikah gitu. Dan itu aku masih sama Warna. Setelah keluar dari Warna aku bener-bener nggak bikin lagi apa-apa. Nggak. Aku bener-bener nggak. Aku kayak iya sih. Nggak mau bergaul lagi. Hilang teteh tuh hilang gitu. Saya pikir. Dan masalah rumah tangga yang tersebar gitu bikin aku tuh jadi malu ketemu orang, sampai terakhir orang bilang, kenapa mesti kamu yang malu, bukan kamu yang bermasalah, sampai kayak gitu. Kamu itu bukan yang, tapi aku saking malunya ketemu orang karena masalah aku dulu, jadi aku benar-benar menutup diri. Jadi kalau manggung juga ada infotainment apa enggak gitu-gitu ya? Enggak Pak, bukan infotainment, ketemu orang malu. Misalnya ketemu Kang Ferry gitu, misalnya di mall nih ketemu artis gitu, ada saya kenal gitu, aku ngindar.
Oh ya. Aku kemana gitu, aduh aku nggak mau ketemu gitu. Oh, Malu, ya. minder jadinya. Oke. Itu dari tahun berapa itu teh? Itu dari tahun 2000-an lah, 2007-an lah, 2007. Oh 2007. Itu lama nggak gitunya? Lama. Oh gitu. Aku setiap ada undangan apa nggak pernah datang. Bener ngilang kan, aku bener ngilang kan. Nah si warnanya sendiri gimana? Warna juga ternyata mengalami hal yang sama pada saat Nina keluar, mereka juga kayak Nina iya Nina keluar juga. Mereka juga jadi kayak, aduh, sampai Steven tuh juga katanya nih kalau dari ceritanya Koko tuh sempat kayak down, anak-anak Warna tuh down akhirnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk audisi, tapi kan karena mereka berempat pada saat itu mereka saling support lah. Ayo kita bikin audisi vokal. Akhirnya mereka keluar cari pengganti aku sama Nina dan mereka jalan terus. Sempat, cuman pada saat itu 50 tahun lagi kan hits juga tuh sama Kisah Terindah gitu ya. Produktif sih Warna keluar single-single itu. Setelah aku keluar sama Nina masih ada single-singlenya yang terkenal juga gitu. Nah sampai akhirnya saya tahu pas pada saat kemarin. Teteh tahun 2018 saya telepon aja ternyata belum di Warna. Belum. Oke. Saya bilang ayo Warna, tapi saya nggak bisa komplit atuh gitu kan. Tapi masih belum bisa juga. Akhirnya nggak jadi di project itu pada saat itu. Akhirnya gimana bisa Teteh nyambung lagi, bisa ketemu Warna lagi? Itulah qadarullah ya. Aku ngelihatnya gitu ya. Nih aku ngerasa ini kayaknya blessing banget buat aku ya, karena pada saat aku gabung lagi di Warna, itu aku udah mulai nyanyi solonya udah mulai sangat berkurang gitu. Serius? Iya, sangat berkurang. Itu aku ngerasain sejak aku maaf, aku hijrah pakai jilbab. Jadi pada saat Teteh berhijab, mulai berkurang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit karena ya? Iya, karena pertama aku nggak ngeluarin single lagi mungkin ya, aku nggak produktif. Terus kedua juga acara-acara yang itu udah mulai segmented gitu kan. Nah pada saat itu Warna tiba-tiba pingin bikin single masa itu, tapi single reunion. Nah waktu itu Ira udah keluar dari Warna. Oh Ira itu yang ada yang di audisi ya? Iya, yang gantiin aku. Iya. Dia keluar dari Warna karena alasan dia udah nggak mau nyanyi lagi lah waktu itu. Nah pada saat itu Warna tuh ditawarin lah sama aku sama Nina, yuk kita reunion, yuk bikin album reunion. Nah pada saat itu tuh dipertanyakan lah sama Nina, ini mau kita reunion aja apa mau kalau reunion habis selesai single kita beres nggak ada lagi, apa mau sekalian kita comeback lagi gitu kan. Kita sempat ngobrol sama Mas Yovie Widianto juga sih, karena ya udahlah kalian udah tua, udah sekarang kita bareng-bareng aja lah, cari duit bareng gitu kan. Akhirnya ya udah kepikiran waktu itu untuk ya udah kita comeback aja gitu. Kita comeback aja, akhirnya kita berenam lagi. Jadi Warna berenam gitu. Jadi bikin single, jadi bukan cuma reunion tapi udah Warna ya berenam ini. Plus gitu. ya? Plus Ari ya? Tapi kan Ari masih, jadi yang sebenarnya plus aku sama Nina. Jadi aku sama Nina kayak maksudnya pulang kampung. kalau yang zaman dulu itu plus Ari. Iya, plus Ari. Sebenarnya yang anggota yang sekarang yang real Ari. Kita balik lagi, datang lagi gitu. Ya jadi ceweknya 4 sekarang kan? 4, ceweknya. Tapi 4. Ari di sini malah gue ngelihat ceweknya, wah. Dia jago banget, dia lucu. Seru banget. Iya. Kebetulan dia teman teman dekatnya adekku. Oh iya, dia gaul sekali Ari itu. Gaul sekali. Jadi ya sekarang sih formasi yang ternyaman ya. Tapi pas balik lagi gimana tuh? Seneng. Pasti kan seneng. Terus ada nggak? Kita jangan pisah lagi ya. Ada kayak gitu-gitu kan kalau perempuan ya. Kalau cowok mah kagak kali. Ya waktu ya keluar lagi paling gitu. Kalau perempuan kan kita jangan begitu lagi, gimana gitu. Justru pada saat di Warna dramanya justru si Sarwana kemarin sempat mau keluar. Bohong. Masa Sarwana mau keluar? Dia sempat di podcast bilang aku udah mau keluar dari Warna, aku mulai mau hijrah gitu. Sempat gitu. Cuman akhirnya sekarang udah nggak lagi. Mungkin dia lagi bimbang pada saat itu menghadapi, dulu ceweknya 3 pusing, sekarang ceweknya 4, jadi
semuanya pada bawel semua, cewek alfa semua gitu. Tapi kita pernah jadi pembukanya Warna kan, si band Om-Om. Dan kita nonton Warna gitu. Memang nggak kurang, malah bertambah sih dengan adanya Ari ya. Iya. Saya bertambah ngelihat yang talkative banget Arinya. Iya. Terus kalian dengan Warna yang masih kayak zaman dulu itu, keren banget sih. Iya, buat kita Keren, tuh Ari tuh Warna. bener-bener kayak, aduh dia bumbu lah di Warna yang kita kan semuanya kan udah suka garing gitu. Iya. Dia tuh yang lucu banget gitu dan ada aja gitu loh. Tapi ada singlenya dong berarti baru ini. Iya ada singlenya Warna. Kemarin kita nyanyi lagunya Tengku Safik, Takkan Pernah Mati. Terus kedua itu Tengku Safik juga, Warnailah. Nah, yang mau diputerin terus di bawah ini video klip yang mana? Yang diputerin, yang satu belum ada video klip yang Oke, Warnailah. yang udah ada video klipnya Yang apa? ada video klipnya Takkan Pernah Mati. Nah, nanti di sini ada Takkan Pernah Mati nih. Makasih. Jadi nanti lihat komen. Karena gini, jadi aneh deh. Ketemu Dea itu katanya, nggak ada yang kenal kita Warna sekarang. Ya ampun, Iya benar. nggak ada yang kenal dari mana. Cuman karena gara-gara mungkin nggak ada yang tahu single barunya. Itu kan biasa sebenarnya. Iya. Single barunya coba nanti kalian nonton. Terus ini deh, pada komen semuanya di video klipnya komen. Biar mereka tahu bahwa ternyata masih banyak yang menunggu-nunggu Warna. Itu kadang-kadang emang suka gitu sih. Saya juga suka digituin teh. Jadi mereka tuh tahu lagu kita, tapi nggak tahu orang yang mana. Gitu. Ada ya gitu ya? Ada. Di TikTok naik gitu. Iya. Tapi yang bawain siapa dia nggak tahu ya. Gen Z tuh bilang gini, waktu itu pernah kita upload di TikTok, terus aku anak sekarang, aku suka lagu-lagu Warna gitu. Aku suka lagu-lagunya, tapi mereka nggak tahu kita. Gitu. Tapi ada juga yang tahu gitu. Tapi istimewanya anak Gen Z itu kalau dia udah suka nih, dia akan ngulik sampai ke belakang-belakang lagu kita apa aja. Iya, makanya akhirnya jadi kayak dominoes effect. Jadi semuanya didengerin. Iya, itulah kalau dulu zaman kita kan yang hits aja yang kita tahu kan. Ini mereka tuh ngulik semua lagu yang generasi kita sama anak Gen Z ya beda. Tapi seneng banget sih Warna itu menurut gue dulu ya. Dulu kan ada pada saat sebelumnya itu mungkin ada Cool Color, kalian tahu kan gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener paket komplit sih sebenarnya. Waktu itu lagu upbeatnya meledak, lagu pelannya meledak gitu. Jadi memang ada dua gitu, yang seneng lagu upbeat ada, yang seneng pada saat itu ya. Sedangkan kalau ME kan dulu lagu upbeatnya yang meledak. Kalau si Cool Color lagu pelannya yang meledak gitu kan. Kalian tuh dua-duanya udah ada tuh. Iya. Keren. Kita tuh sebelum dimasukin ke dunia industri, kita tuh dilepas di kafe dulu sama. Kita kan anak festival ya, jadi nggak bisa public speakingnya masih jelek gitu, masih untuk ini. Jadi kita benar-benar disuruh belajar kayak Kang Ferdi lah dilepas gitu. Iya. Tapi ini ya gitu. Kalau untuk pitch control mah aman kayak gitu lah ya, dihajar ya terus. Cuman ngomongnya itu masih entertainingnya masih kurang banget gitu. Tapi aman sih. Dan itu gue ngelihat di sekarang gila sih. Gue nggak tahu. Bukan. Gue ngelihat Warna sekarang jadi kayak ada. Jadi bodor juga ada loh. Gue jadi berkat bingung. Ada si Ari-nya itu. Gue sampai ngakak-ngakak. Ini perempuan ini kenapa jadi ngebodor ya? Dan Nina juga jadi bodor juga tuh anak tua. Makanya di Warna tuh dikenal Ari sama Nina kita panggil dua begundal. Karena tuh bikin bodor ada aja ininya gitu. Lu harus lihat. Kalau yang salehanya itu aku sama Ria kan pendeta. Iya. Oh iya. Jadi kita tuh yang jaim. Jadi kita yang dua jaim, yang dua bodor gitu. Gila itu, gue sampai kaget loh, sampai ngakak-ngakak karena lucu, beneran lucu. Itu si Ari sama Nina lucu sih. Iya. Malah yang cowok-cowoknya pada nimpalin doang. Itu tuh anak dua itu lucu. Iya, itu lucu banget itu. Jadi gini, jadi kita. Kayak keluar konsep. Hah, kok sekarang jadi kayak bodor ya? Jadi bodornya bagus. Itu kan waktu konser si Ari salah ingat gak sih lagu Haruskah dia salah posisi. Terus sama kata Nina, kenapa megang tangan gue? Harusnya gitu diulang. Itu kita kadang-kadang kita juga suka ngakak sendiri lihat kelakuan mereka gitu loh. Jadi buat kita tuh Warna tuh kayak hiburan. Tapi keren sih. Tapi main dong di All You Can Sing kalau bisa ya. Mau banget. Aku tuh sempat bilang. Mudah-mudahan teman-teman Warna ada waktunya terus bisa main di All You Can Sing. Jadi kita live di situ. Mereka mau banget waktu aku bilang,
aku diundang nih di podcastnya Kang Ferdi, mau nggak kita di All You Can Sing, kata Warna bisa nih di All You Can Sing, terus mau pada kayak gitu semuanya. Kita ya mudah-mudahan doain ya. Iya. Tapi Teh, saya terima kasih banget Teteh bisa datang. Makasih juga. Dan ternyata yang saya tahu banyak salah tentang Teteh, yang kata Teteh bilang ternyata lagunya rock. Iya, karena menurut saya Teteh itu bawain lagu Yofi. Saya tahunya waktu lagu Yofi ya. Karena konsep lagu itu dibawain beberapa kali kan. Marcel bawain. Iya. Akan tetap terganti. yang ini yang Teteh yang masih megang. Jadi kesannya grande, Teteh terus untuk untuknya melo tuh dapat banget. Padahal ngerok tadinya ya. Aslinya sukanya rock. Itu satu. Yang kedua, kirain memang benar Teh. Kirain memang Teteh keluar dari Warna itu karena Teteh manggungnya udah banyak solonya. Jadi Teteh udah meninggal di mana karena lebih gede di sini duitnya. Ternyata bukan. Bukan. Aku terus terang aku orangnya yang ya seniman banget sih ya. Kalau hatinya lagi nggak enak ya nggak bisa berkarya gitu. Ternyata Teteh ngikutin suami. Aduh ya. Perintah. Pinginnya Tapi sih itu benar. pinginnya itu jadi benar. istri yang soleha. Benar gitu. sih sebenarnya kalau istri itu harus mengikuti kata suami. Makanya saya emang nggak mau jadi istri. Bahaya. Siapa juga. Iya, makanya. Pasti raksasa suaminya. Gede banget. Terus yang ketiga, ternyata Teteh itu sempat ngilang dan kena mental ya. Jadi Karena mental. Sampai detik ini pun aku masih nggak pede. Makanya waktu Kang Ferdi bilang, banyak yang tanya dia, emang masih ada yang kenal aku? Teh, itu fungsinya saya mendata. Jadi saya ngedatanya gini, kalau ada yang mau bintang tamu tolong di DM ya. Saya selalu gitu kan. Itu tuh saya tuh ngedata, yang banyak siapa, terus yang nggak kepikiran sama saya ada gitu. Jadi gitu tuh. Ya? Warna itu banyak. Nina, Dea, tapi Dea sering malah di komen-komen yang itu banyak banget. Dea Mirella. Karena mungkin ya itu ada dua sosok, satu Warna, satu lagi solo. Jadi ada itunya. Kan. Iya, aku main juga film juga jangan-jangan? Enggak. Enggak. Makanya aku juga sejujurnya aku nggak nyangka juga sih masih banyak yang inget sama aku. Aku pikir udah terlupakan lah Dea Mirella itu sama tuh, lihat tuh, gitu. Emang masih ada ya. Emang masih ada sih. Ya Allah. Aduh Teh, memang sih kita juga kadang-kadang juga bingung ya. Elemen juga tanyain, mana nih singlenya masa Rahasia Hati doang? Waduh, udah keluar ya. 15 sampai 20 single kemana aja. Tapi Kang Ferdi setelah ikut podcast gini aku jadi kepikiran pengen bikin solo deh. Tadi aku udah nggak kepikiran sih. Teh, ayo dong Teh, bikin Teh. Iya ya. Siapa tahu. Pengennya. Kan waktu itu kan, waktu pas Warna sama Solo, Warna sama Solo naik dua-duanya. Siapa tahu sekarang memang gitu harusnya. Warna sama Solo. Amin, mudah-mudahan. Tapi Nina lagi mau keluar solo loh. Wah, tapi itu Nina juga saya mau panggil Nina lagi keluar solo tuh, dia mau keluar kayaknya bulan Juni ini deh dia keluar solo. Iya. Keren loh lagunya. Ave. Anak enggak, dia punya produser sendiri. Aku nggak ngerti siapa. Cuman musiknya musik anak Gen Z banget, pasti dia. Mau ntar mudah-mudahan Nina nanti mau ya. Mau dia pasti. Siapa yang nggak mau diundang sama Kang Ferdi? Alhamdulillah ini mah bisa dapetin waktunya. Teh, makasih banyak. Terima kasih udah bisa juga, mau datang. Terus, sama satu lagi Teh. Teteh kalau sekarang tuh masih single Teh. Single. Kenapa Teteh nggak mau? Belum atau gimana? Gini lah, aku tuh sebenarnya ada trauma sih sama-sama yang namanya pernikahan ya. Trauma karena aku 2 kali menikah dan dua-duanya tuh bikin luka. Dan bahkan yang kedua ini justru bukan cuma aku yang terluka, cuman anakku juga terluka. Kalau yang pertama kan anakku masih bayi nih, jadi nggak ngerasain nggak enaknya perceraian, nggak ngelihat aku ribut-ribut sama bapaknya. Tapi yang kedua ini kena mental juga sih anak aku yang kedua ini. Jadi ya kan orang suka bilang jangan ngomong gitulah, kali aja masih ada jodoh. Ya untuk jodoh aku serahin sama Allah ya, sama Tuhan. Kalau memang masih ada jodoh ya mungkin itu udah Tuhan tunjukin buat aku. Tapi kalau aku pribadi aku udah nggak ke situ pikirannya. Jadi kalau terjadilah. Kalau terjadilah. Ya kalau emang Teh, udah diturunin Tuhan. Masih cantik begini Teh. Ampun Teh. Aku nggak ngerasa jangan cantik. Jangan nyesel dulu. Jangan trauma dulu. Aduh. Gitu kasihan nantinya. Siapa tahu masih ada yang
tulang rusuk masih di Habis ini sana. banyak yang ini ya. Pasti tiba-tiba ada tulang rusuk yang menghampiri ya dari podcast ini ya. Aduh, jangan ditutup dulu. Dari all you can hear gitu tiba-tiba buka jodoh. Biro jodoh buat Dea Mirella. Makasih banyak. Thank you banget Iya, Teteh. sama-sama. Semoga Warna dan karir Teteh nanti di musik cemerlang seperti dulu lagi. Amin. Dan kan masih cantik banget, masih Masya nggak ada Allah. rubahnya. Terus ingat ya, video klip di sini ada Warna, komen, dengerin komen. Menurut kalian lagunya gimana? Kalau ada masukan sekalian. Itu buat Warna bagus banget soalnya. Iya benar. Terus ada Instagramnya Tedea, di sini juga di follow. Follow. Pokoknya ada TikTok. TikTok juga ada. TikTok ada dong. Nah, follow Tapi TikTok bener juga. loh. Warna itu ini banget aktif. Iya. Saya senang kalau ngelihat kalian nyanyi Iya. live gitu. Adminnya aja. Oh, adminnya. Aku padahal gaptek. Adminnya. Adminnya aku. Gaya ya. Iya. Terus sama yang udah minta Tedea di sini akhirnya ada, alhamdulillah. Makasih ya. Dan yang semua yang nonton sampai akhir, thank you. Saya respect sekali, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, sebarkan kebaikan semuanya. Dan nuhun teh sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih juga Kang Ferdi. Terima Oke. kasih semuanya. Bye bye. Bye.